Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Beliau merupakan pendeta di GKI Taman Aries, Jakarta. Dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Simeon dan Hana, berdasarkan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 hingga yang ke-38. Bersama dengan saya, Jeremia Teguh Wijaya, mari bersama-sama kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu bersiap untuk mendengarkan dan juga membaca dan juga merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bantulah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pada hari ini, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu lah yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Kiranya Tuhan, Engkau berkati dan sertai setiap kami yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu setiap hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-30 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Ya, Teens, seorang remaja bernama Riko dikejutkan oleh panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Lalu ketika diangkat, Riko mendengar suara yang cukup berat. "Selamat pagi, apakah betul saudara bernama Riko? Saya sedang mencarinya." Mendengar hal tersebut, lalu Riko menjawab, "Iya, selamat pagi, di sini juga kantor polisi. Apa mau saudara?" Setelah itu mereka bersama-sama tertawa. Ternyata yang menelepon itu adalah Adi, sahabat baik Riko. Adi berniat menjahili Riko. Namun Riko mengenali suara Adi meskipun Adi sudah membuatnya sangat berbeda dari biasanya. Lalu kata Riko kepada Adi, "Kita kan sehari-hari bareng, mau digimanain juga, aku sudah hafal suaramu," kata Riko kepada Adi. Kedekatan antara mereka membuat Riko begitu peka terhadap suara Adi. Hal yang serupa itu juga terjadi dan dialami oleh Simeon dan juga Hana saat berjumpa dengan bayi Yesus. Nah, Simeon dan Hana adalah dua orang yang saleh dan benar yang sedang menantikan Mesias. Roh Kudus bahkan telah menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Janji ini pun digenapi oleh Allah. Dan pada saat itu, Yusuf dan juga Maria sedang membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk ditahirkan. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi ya untuk membawa bayi yang berusia 40 hari ke bait Allah untuk menjalani yang namanya ritus pentahiran. Itu berarti sangat mungkin bahwa ada banyak bayi yang sedang dibawa ke sana. Namun dari sekian banyak bayi, Simeon dan Hana dapat mengenali kehadiran bayi Yesus. Simeon pun berkata dengan penuh ketenangan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi, sebab mataku telah melihat keselamatan." Teens, Simeon dan Hana peka karena mereka begitu dekat dengan Allah. Dengan cara apapun Allah menghadirkan dirinya, mereka dapat mengenalinya. Kisah dua tokoh ini meneguhkan kita. Dan melalui Natal, kita tahu bahwa keselamatan telah tersedia dan Allah selalu hadir di dekat kita. Pertanyaannya, apakah kita peka terhadap kehadirannya? Maka dari itu, mendekatlah dan kenalilah Allah setiap hari agar kita semua dapat melihat keselamatannya. Mari kita berdoa. Allah di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus mendekat dan mengenali ya Tuhan
kehendak-Mu selalu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau untuk terus hidup dalam kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teens, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke yang lain. Tuhan Yesus memberkati.